Pak Lukman, ini kan kita lihat ini yang berbenturan dengan TPL, banyak masalah-masalah hukum. Kebanyakan yang terjadi itu apa sebenarnya? Apakah seperti yang diterangkan Pak Audi Nurfi tadi mengatakan ini apa kami, tanah kami, padahal secara legalitas dia tidak bisa menunjukkan. Banyak nggak yang kira-kira Bapak temuin seperti itu Pak di daerah Toba ini? Baik, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih juga ke Pak Thomson Sirus tadi sudah mengundang kami juga di sini sebuah area diskusi yang memang seluruhnya hadir kita di sini. Tadi juga beberapa hal sudah disampaikan Pak staf ahli. Nah, jadi dapat kami jelaskan menyambung yang disampaikan Pak staf ahli. Sebenarnya diskusi terkait MH ini sudah panjang. Beliau tadi sudah menyampaikan ada Permendagri 52 sebagai pedoman penetapan dan pengakuannya, dan itu sudah disambut oleh Pemda atau Pemkab dengan Perda nomor 1 yang 2020. Nah, dari secara teori juga Pak Leo Sitorus juga sudah menggambarkan ada regulasi di atasnya sebenarnya, ada perhutanan sosial pengelolaannya di Permen LHK 9 2020 ya. Nah, 2021. Nah, kalau di tingkat kita, sebagaimana disampaikan Pak Ta'abli tadi, sudah kita bentuk tim. Nah, ketika kita membentuk tim, turun ke lapangan, tentu kita juga mempunyai seperti checkpointnya. Nah, checkpointnya untuk merumuskan hasilnya. Nah, checkpointnya tadi 5 syaratnya. Ada sejarah, wilayah, ada juga hukum adatnya, ada juga kekayaan, benda purbakalanya, dan kemudian juga ada tadi sistem pemerintahannya, kelembagaannya. Nah, ketika kita melakukan inventarisasi, identifikasi, hal-hal yang sulit kita temukan sebenarnya itu. Ketika kita menemukan, masyarakat tidak bisa lagi menunjukkan secara utuh. Jadi, kalau berbicara eksistensi masyarakat hukum adat, menurut saya kebetulan tinggal saya yang tinggal. Beliau sudah dulu beliau kan sebagai ketua tim, beliau ke staf ahli, Dinas Lingkungan Hidup juga sudah pensiun, jadi tinggal saya sebagai anggota panitia. Jadi tertantang juga sebenarnya pertanyaan ini mengarah ke kami. Nah, sekarang Pak Asisten sudah, jadi nanti akan ikut misalkan juga sebagai pembina dengan jabatannya. Nah, kalau misalkan dari berbagai pertemuan yang kita lakukan dengan mereka sebenarnya, kita minta dokumennya. Kita minta didukung dengan apa ini? Kami sependapat 5. Nah, sebagaimana dalam diskusi kami kemarin juga dengan Pak Abdon, beliau menyatakan, menurut saya 2 saja sudah cukup. Sejarah, wilayah. Itu kita perdalam. Sejarah, contoh, marga Simenahena, pengusul. Itu Samosir. Mohon izin, saya sebagai pribadi, sebagai orang Toba, bisa menerima Samosir memiliki tanah di Toba. Tapi kalau di konteks masyarakat hukum adat, bisa saya pertanyakan sebagai panitia, bius mana yang merekomendasikan Bapak berdiri sebagai sebuah MH di sini? Apakah bius konteks kelembagaannya? Atau Raja Ijolo, Raja Huta yang mereka sampaikan? Kan perdebatan. Raja Ijolo, Raja Huta, ya orang Batak, nggak usah kita tidak usah kita membesar-besarkan pemahaman kita sebagai orang yang tinggal di sini. Konteks Raja Ijolo, Raja Huta, belum pernah mereka bertindak sebagai pemimpin primus inter pares, artinya pemimpin yang memiliki wibawa, pemimpin yang diakui cakapnya, ucapannya, dan apa yang disampaikan menjadi hukum, kan tidak pernah. Artinya kembali lagi ketika hukum itu pun berlaku, hukum positif kita, apa yang terjadi di desa kita, apakah berkelahi, mencuri, kan hampir rata-rata ke hukum positif. Nah, itu yang kita mau. Nah, dalam diskusi kita dengan pendamping, kawan-kawan KSPPM atau AMAN, sebut nama nggak apa-apa di sini, kita minta bagaimana merekonstruksi ini. Akhirnya rekonstruksi. Potensi ada, tapi perlu dilakukan rekonstruksi. Mulai dari mana rekonstruksinya? Kan gitu, Pak. Biar artinya fair play. Kita di sini juga hadir, ya fair play. Tidak ada apa-apa kepentingan kita. Hanya mau menyatakan, biar Pemkab nyaman, Pak Bupati nyaman, seperti yang disampaikan Pak staf ahli. Apa yang kami pegang? Kami diskusi ke Kemendagri juga, ya normatif juga. Itulah yang muncul, Permendagri 52. Bisa nggak hanya 2 syarat menyatakan itu sudah eksis keberadaannya? Kami tidak mau cerita ke kabupaten tetangga, ada terbit SK, prosesnya enggak, tidak kita ke sana. Tetapi Pemda, kami tidak mau sebagaimana disampaikan oleh Pak Murpita di 20 tahun lagi. Mungkin saat kami pensiun tidak ada lagi, tetapi diminta pertanggungjawaban ketika mungkin pemberian itu di existing, di lokasi
sudah ada peralihan hak, sudah itu lagi ukurannya. Itu kami dapat lihat karena memang batasnya berubah-ubah. Seperti si Menahena, data yang mereka sampaikan ke kami sangat minim, tetapi mereka berhubungan ke kementerian. Kan kita kan terkejut. Loh, kok kementerian Bapak? Ke KLHK, karena dikasih juga ke kita datanya, ada perubahan wilayah. Artinya bagi kami, perubahan 2 situ juga sangat penting. Karena kan namanya sebuah masyarakat hukum adat, hubungan hukumnya dengan tanahnya harus kuat. Tidak artinya hanya asumsi-asumsi semata, kan gitu. Nah, jadi memang permasalahannya sebagaimana disampaikan Pak Murti tadi, ada ini seperti tarik-menarik. Termasuk kawan-kawan pendamping, KLHK juga menurut kami seperti tarik-menarik. Kalau menurut saya pribadi, Pak. Dia tetapkan objeknya, subjeknya belum selesai. Kan potensi di dalam masyarakat. Seolah-olah Pemkab itu yang tidak mau tahu. Betul, Pak. Kan gitu kan. Seolah-olah Pemkab tidak baca. Ada pula di itu kalau di netizen atau di medsos, Bupati takut katanya. Ya takut. Pertanggungjawaban administrasi jabatannya ke depan, Pak. 10-20 tahun lagi tiba-tiba ada persoalan. Ada pernah persoalan, tidak usah saya sebut. Akhirnya pelepasan APL dulu ketika Kabupaten Samosir, Toba Samosir menjadi persoalan hukum, kan gitu kan? Karena apa? Ada di lokasi itu juga peralihan-peralihan hak atau apa yang terjadi itu disalahkanlah pertanggungjawaban pidananya kepada pejabat yang menerbitkan objek tata usaha negaranya. Itu tadi ketetapan keputusan bupatinya. Nah, persoalannya penetapannya keputusan bupati. Jadi itu yang memang yang kita lihat. Kemudian juga mohon izin ini ada kita terima juga nih Desa Litong, satu lagi Parpatihan ya, Parpatihan. Nah, 2 juga usulan lagi setelah kita terima sekitar 7 atau 6 ini Pak. Jadi kita terima itu, maka kita sekarang sudah mendorong Dinas Pemdi untuk sesuai dengan Permendagri 2018-2017 itu ada yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa. Jadi artinya ini yang kita push dulu. Persoalan ini tidak ujuk-ujuk sebenarnya di kabupaten. Tidak ujuk-ujuk di kabupaten, tetapi di kecamatan, di desa. Malah kita tanya Pak Kades, paham nggak? Pernah nggak dilibatkan? Nggak juga. Jadi artinya mereka saling nanya, makhluk apa sih masyarakat hukum adat itu? Gitu. Karena prosesnya itu tidak melibatkan kawan-kawan pendamping itu yang lebih banyak berhubungan dengan mereka. Harapan kami dengan lembaga adat desa tadi, seluruh BPD, seluruh tokoh-tokoh yang ada di situ ya dilibatkan saja, diskusi dulu, bikin kerapatan. Paham nggak yang disebut dengan begini? Sehingga dapat diproses seperti itu yang menurut kami. Kemudian ada satu lagi yang memang tidak begitu pengaruh kondisi MH, batas desa. Nah itu sebenarnya ada di Permendagri 45, 2016 ada juga pedoman. Nah, itu di proses pembuatan dana desa itu juga sudah dimintakan prioritasnya, Pak. Jadi artinya dibuat dulu hal-hal batas desa dulu, walaupun itu tidak mempengaruhi luas hak wilayah. Kemudian lembaga ada penguatan kelembagaan dulu, barulah dilakukan hal-hal yang apakah memang itu memenuhi syarat yang 5 tadi. Jadi jelas statusnya Pak. Jadi jelas statusnya. Saya pikir itu dulu dari kami. Oke, dari Pak Audi Murti ada nggak kira-kira semacam closing statement Pak dari perbincangan kita ini? Mungkin untuk berikutnya nanti akan kita lebih pertajam lagi Pak. Baik, Bung Thomson dan juga kepada masyarakat dari Tukoni Solo, apa yang disampaikan barusan ini merupakan tanggung jawab kami sebagai pemerintah Kabupaten Toba untuk menyampaikan kepada BT-TPL. Silakan apa keinginan masyarakat itu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sampaikan saja. Karena kita tidak dilarang di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pun itu dijamin itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi bagaimana supaya sejahtera, sampaikan saja. Itu kepada pemerintah dan juga bisa kalau bisa langsung ke TPL silakan, tetapi kalau tidak misalnya berlanjut silakan sampaikan biar nanti pemerintah ke TPL. Bagaimana cara kita, apa cara yang bisa supaya masyarakat ini bisa lebih sejahtera. Seperti itu. Jadi kalau untuk memperluas kemitraan ini kami pikir Bung Thomson ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah Kabupaten Toba yang dipimpin Pak Bupati Poltak Sitorus dan Wakil Bupati Pak Tony Simanjuntak ini pasti siap apapun demi kesejahteraan masyarakat. Karena itulah tugas Bupati, Wakil Bupati, dan kami para aparatur yang ada di sini untuk masyarakat sejahtera. Tetapi tetap kami sampaikan, di lapangan Pak, jangan terjadi tindakan-tindakan yang melanggar aturan.
Karena kalau terjadi tindakan yang melanggar aturan di lapangan, pasti hukumnya akan bertindak. Kalau kita sudah tidak bisa lagi selesaikan secara kekeluargaan, pasti larinya ke hukum. Pasti kami tidak senang, pemerintah ini tidak senang kalau ada masyarakatnya yang dipenjara karena ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Itu pasti kita, Pak, menjerit hati kita dengan keadaan seperti itu, Pak Dirman. Pak Dirmannya? Raja Gugut. Pak Dirman Raja Gugut itu menjerit hati kita. Tetapi itu kan sudah di luar kewenangan daripada pemerintah kabupaten. Karena yang berlaku di sana sudah hukum. Ada pengadilan yang menetapkan itu. Pak Bupati nggak bisa intervensi itu. Karena sudah kewenangan daripada pengadilan. Tetapi kalau itu sebelumnya kita ketahui tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar aturan, pasti Pak Bupati, kalau nggak bisa Pak Bupati dan Pak Wakil, pasti kami anggotanya itu pasti ditugaskan. Bagaimana ini menyelesaikannya secara kekeluargaan. Seperti itu. Mohon kalau ada keinginan seperti itu, silakan sampaikan kepada pemerintah, jangan bertindak di luar aturan di lapangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa TPL itu juga ditugaskan pemerintah menjaga apa yang sudah diserahkan ke mereka, apa yang sudah diserahkan untuk diusahai oleh PT TPL. Saya pikir demikian, Bung Thompson. Baik, Pak. Terhadap masyarakat. Tadi udah ada keluhan juga dari Pak Camat Gorbor, seperti apa yang dilihat di masyarakat. Nah, seperti apa juga harapan masyarakat juga. Pak Joni sebagai asisten di bidang pembangunan perekonomian, apa harapan Bapak terhadap PT Toba Pak Lestari dan juga kepada masyarakat, Pak? Jadi ke Toba Pak Lestari seperti apa komunikasinya biar jangan terjadi banyak miskomunikasi menurut saya. Apa, Pak? Kira-kira. Terima kasih Pak Segian. Ini saya perlu tegaskan, jangan kita anggap keberadaan PT TPL ini jadi musuh. Ya. Tetapi sama-sama kita manfaatkan, sama-sama kita berdayakan, sama-sama kita mengawasi. Hal-hal yang kurang itu dapat diperbaiki atau diarahkan. Kita ambil nilai positifnya ke badan perusahaan. Jarang-jarang ada di suatu daerah dengan adanya perusahaan segini besarnya. Jadi sebenarnya kita harus memanfaatkan ini selaku masyarakat Kabupaten Toba. Kita support. Nah, kita ambil nilai positifnya. Saya sampaikan tadi, yang kurang dapat kita perbaiki. Itu kita sudah lihat tadi Bapak dari masyarakat Tukoni Sulu sudah menikmati walaupun kecil, tapi itu awal. Yang kita harapkan ini dapat kita lebih perluas, kita kembangkan untuk peningkatan pendapatan kita masing-masing. Kalau kita hanya musuhi, kita hanya tuntut ini, tuntut itu, tapi tidak ada jalan keluarnya, ini nggak ada penyelesaian yang juga nggak ada. Perusahaan rugi, kita juga rugi. Nah, bagaimana keberadaan perusahaan ini kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba. Demikian juga untuk PT TPL, kita harapkan ke depan lebih dekatlah, mendekatkan diri ke masyarakat, berdayakan ke masyarakat, karena kita mempunyai program CSR tadi yang saya sebutkan tadi. CSR itu tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan baik antara keberadaan perusahaan dengan masyarakat demi peningkatan taraf hidup masyarakat. Jadi kita harapkan anggaran CSR itu semuanya itu sebagian besar untuk kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan masyarakat Toba pada umumnya. Itu aja dari kita, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni. Ini yang terakhir Pak Leo Sitorus. Saya pernah dengar tulang berbicara ya dari Alkitab dikutip ya. Kita tidak menguasai dengan memiliki itu kan berbeda. Ini closing statement dari Pak Leo, apa yang bisa Tulang sampaikan sebagai penutup kita di diskusi kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih berkembang lagi diskusi kita. Terima kasih buat kita semua, terutama Pemkab Toba. Saya apresiasi terutama terhadap kabar hukum. Kalau di awal-awal kita diskusi sering berbeda pendapat dengan hutan adat, tapi hari ini saya pastikan kita sepaham. Terima kasih Pak. Walaupun sebenarnya ada kecemburuan saya dengan masyarakat Toba. Ya. Hutan adat itu kan tugas saya. Tetapi tidak pernah masyarakat Toba itu datang ke saya mengurus hutan adat. Saya datangi ke lapangan juga tidak ada yang mau datang ke saya. Artinya kalau ada perlu, mohon maaf agak panjang sedikit karena tadi kita bahas hutan adat. Ada perlu beberapa isu yang harus saya sampaikan. Yang pertama ada isu mengatakan bahwa Tora
itu tidak bisa diperjualbelikan kalau sudah ada sertifikat ke masyarakat. Atau bahwa Tora itu hanya sertifikat untuk mengelola. Tetapi kebalikannya, tidak disampaikan bahwa di hutan adat ada beberapa orang yang berencana mengurus sertifikat. Saya sampaikan melalui acara ini bahwa itu terbalik. Hutan adat adalah milik komunal yang tidak bisa menjadi milik privat. Dan melalui peraturan Menteri Kehutanan, setelah terjadinya perubahan melalui Undang-Undang MK, jika dikeluarkan hutan adat, fungsinya harus sesuai dengan fungsi sebelumnya. Kalau fungsi sebelumnya adalah fungsi hutan adat, maka tanah masyarakat adat itu tetap menjadi fungsi perlindungan. Kalau fungsinya untuk berproduksi kayu, tetap harus menjadi produksi kayu. Kalau Tora itu jelas sertifikat yang diusulkan masyarakat. Makanya kalau dari awal saya lepaskan karena saya dari kehutanan, ketika kita berbicara tanah ini adalah milik keturunan Opung ini, bukan hutan adat. Itu hak milik, urus dengan Tora. Karena kalau kita berbicara hutan adat, di situ ada struktur adat. Kalau milik Opungku, masa menjadi milik adat? Harusnya saya buktikan bahwa itu milik Opungku, saya tuntut di Tora, saya tuntut beberapa kali saya sampaikan, pelepasan parsial ada, melalui Tora ada, melalui tata batas ada, buktikan bahwa itu milik Opungku, saya berhak menuntut itu dikeluarkan dari kawasan hutan. Menjadi milik saya. Masa punya Opungku saya buat jadi milik adat? Hutan adat itu adalah hutan komunal. Satu lagi memang tadi dibacakan adalah peraturan Menteri Permendagri, itu betul, sangat betul. Satu lagi persyaratan di kehutanan, masyarakat yang menggantungkan hidupnya di dalam kawasan itu. Ada di peraturan Menteri disebutkan. Kalau sudah 5 daur TPL di situ, kapan mereka menggantungkan hidupnya? Otomatis persyaratan untuk hutan adat tidak ada. Kalau betul itu milik Opung kita, mari kita urus dia menjadi milik pribadi. Ada prosedur pelepasan parsial, ada prosedur Tora, tapi kita buktikan betul-betul bahwa ada yang membuktikan bahwa itu milik Opung kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, isu itu yang perlu saya perbaiki, bahwa hutan adat milik komunal, tidak bisa milik privat. Tidak bisa terbit sertifikat di masyarakat di hutan adat. Yang bisa sertifikat masyarakat adat, tidak bisa menjadi. Tapi kalau di Tora, by name, by address. Leo Sitorus, lahannya di koordinat sekian, sertifikatnya keluar. Jadi kalau memang milik kita, ya itu kita harus melalui Tora. Yang pertama, yang kedua, untuk TPL mungkin, atau bukan untuk TPL, itu kelompok tani, makanya saya tadi kelompok tani, jangan dulu bertenang hati dengan kondisi sekarang. Kalau kelompok tani ini tidak memiliki KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial, ini tidak akan berkembang. Setelah berjalan beberapa tahun, pikirkan kira-kira fokus kita di mana. Apakah berjagung atau berjahe, buatkan KUPS-nya, kelompok usaha perhutanan sosialnya, jagung namanya. Itu harus disepakati nanti sama DPR. Jadi dari situ kita bisa mendapat bantuan dari pemerintah untuk pengembangan kelompok usaha tadi. Dan izin Pak dari Kabupaten, memang saya belum pegang suratnya, tetapi sudah ada semacam surat edaran bersama Kemendagri dengan Kementerian Kehutanan bahwa anggaran dana desa bisa digunakan untuk perhutanan sosial. Baik untuk pembukaan jalan maupun pembelian alat ekonomi produktif, misalnya jagung untuk membeli alat pipil sebagai bantuan. Jadi sudah ada payung hukumnya itu dari Kemendes sama dari Kementerian Kehutanan. Yang sebelumnya terakhir satu lagi, saya selalu katakan ke TPL, bukan tugas TPL membangun tempat ibadah, bukan tugas TPL juga membangun sekolah. Tugas TPL itu bagaimana masyarakat bisa membangun gerejanya, bagaimana masyarakat bisa membangun jalan. Artinya di sini saya mau kritisi TPL, pergunakanlah dana CR dan dana CD itu untuk masyarakat yang di sekitar kawasan hutan yang membutuhkan itu. Kalau kita membangun jalan sampai 1 miliar dari TPL, baru kita kembangkan perhutanan sosialnya dengan angka 1 miliar. Kita anggap contoh beternak ayam. Itu jauh lebih bagus. Nah, masyarakat kalau dari penghasilannya kan persembahan ke gereja juga makin besar. Kita dia bisa bangun gerejanya. Perpuluhannya. Walaupun saya tidak menyalahkan TPL melakukan pembangunan tempat ibadah. Yang terakhir mungkin saya akan mengulangi statement saya ingat statement itu ada saya sampaikan di Thomson Sirus juga di Stukun Sol waktu kita panen.
kebetulan saya Kristen, saya mengutip ayat Alkitab. Selain 10 perintah Tuhan sama kita, ada satu lagi perintahnya. Penuhilah bumi dan kuasai. Bukan penuhilah bumi dan miliki. Penuhilah bumi dan kuasai. Itu perintah Tuhan sama kita. Bukan penuhilah bumi dan miliki. Jadi Tuhan tidak menyuruh kita memiliki sertifikat. Tuhan menyuruh kita menguasai lahan itu supaya bisa kita pergunakan untuk kehidupan kita. Mungkin itu adalah statement dari saya. Terima kasih. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus ya. Ini diskusi luar biasa, tidak terasa sudah hampir 2 jam justru. Terima kasih Bapak-bapak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang berbeda. Dari Toba, dari Lubas Litong, YouTube channel Thompson Sirus mengucapkan oras.